warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Uswatun Hasanah, NIM 8602174116. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA dengan modul 7 praktikum 1 yaitu sifat-sifat cahaya. Ya, alat dan bahannya yaitu ada cermin datar, ada cermin cembung dan cermin cekung. Ini ada lampu senter, ada garis busur, ada lilin, ada korek api, ada kertas, dan ada celah. Ini saya menggunakan sisir. Percobaan pertama adalah pemantulan pada cermin datar. Langkah pertama, saya akan susun lampu senter. Celah cahaya di depan cermin datar yang sudah saya siapkan. Jadi susunannya seperti ini. Langkah kedua, saya akan menyalakan lampu senter dan mengamati jalannya berkas cahaya sesudah mengenai cermin datar. Di sini dapat kita lihat sinar datang dapat dipantulkan. Sudut pantul selalu sama dengan sudut datang. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama terhadap garis Norman. Jadi kesimpulannya, sudut I sama dengan sudut R. Percobaan selanjutnya, saya akan meletakkan benda. Dalam hal ini saya menggunakan lilin. Saya letakkan di depan cermin datar dan akan saya amati bayangannya setelah saya geser-geser di depan cermin datar. Kemudian saya akan mencatat sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Saat saya meletakkan benda di depan cermin datar, yang terbentuk adalah sama besar, tegak, dan juga maya. Saat saya geser lilinnya, bayangannya pun ikut geser sesuai dengan arahan saya. Jika saya dekatkan, bayangannya juga ikut mendekat. Ketika saya jauhkan, bayangannya pun ikut menjauh. Lalu ketika saya ukur dengan penggaris, jarak antara cermin dan lilin sama dengan jarak antara bayangan dan cermin. Percobaan selanjutnya yaitu pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ketika saya dekatkan cermin cembung pada lilin, cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar pantul akan menyebar. Dapat dilihat pada layar putih di sini, cahayanya menyebar. Lalu ketika saya jauhkan cermin cembung, cahayanya menyebar semakin luas. Jadi, sifat bayangan cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Untuk percobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cekung. Ketika saya dekatkan cermin cekung di depan lilin, dapat dilihat cahayanya terkumpul dan terfokuskan pada satu titik. Hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya pada saat cermin cekung didekatkan. Sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Saat cermin dijauhkan, cahaya yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian saat cermin cekung ada di tengah-tengah, bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya, saya akan mengukur jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Untuk pengukuran pertama, jarak antara bayangan dan lilin adalah 10 cm, sedang jarak lilin dengan cermin adalah 5 cm. Pada pengukuran kedua, saya telah mengubah jarak lilinnya. Saya ukur jarak antara bayangan dan lilin adalah 12 cm. Lalu untuk jarak lilin dengan cermin saat saya ukur jaraknya adalah 6 cm.
Untuk percobaan selanjutnya, saya akan menjauhkan lilin sampai bayangan tidak tampak pada layar. Lalu saya akan ukur berapa sentimeter jarak sampai tidak terlihat bayangan pada layar. Di sini jaraknya adalah 20 cm. Tidak ada bayangan yang tampak pada layar putih. Selanjutnya pada jarak 34 cm, bayangan juga tidak tampak pada layar putih. Saya jauhkan cermin lagi di sini pada jarak 36 cm. Pada layar putih tidak tampak ada bayangan